Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal mula Allah sudah berhasrat untuk memenuhi diri kita manusia dengan kehidupan ilahi dan menarik kita ke dalam pelukannya. Allah memiliki hasrat agar kita mempunyai suatu relasi dengan dirinya, di mana kita belajar daripadanya, menerima berkat-berkatnya yang tak terbilang banyaknya, dan membuat dunia ini menjadi suatu pencerminan yang lebih sempurna dari kemuliaannya dan kasihnya. Saudara-saudari yang terkasih, ingatkah Anda akan lukisan Yesus yang berdiri di depan sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu, dan pintu bagian depannya tidak mempunyai tombol pembuka? Pelukis asli dari lukisan itu adalah William Holtman Hunt, dan lukisannya diberi nama Light of the World. Maksud lukisan itu adalah bahwa Yesus hanya dapat masuk ke dalam rumah itu apabila orang yang berada dalam rumah tersebut membukakan pintu dari dalam. Ya, Yesus memang selalu ingin masuk ke dalam hati kita, tetapi sungguh tergantung kepada kita sendiri. Apakah kita mau membuka pintu hati kita, membuka diri kita atau tidak? Satu petikan dari kitab Wahyu, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu bab 3 ayat 20. Jadi, orang yang berdiam di dalam rumahlah yang harus mengambil keputusan, membuka atau tidak membuka pintu rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita telah mendengar Tuhan Yesus mengetuk-ngetuk pintu hati kita, dan pintu pun kita buka. Tetapi seringkali kita membukanya
tidak lebar-lebar, meskipun sempat juga mencicipi kebaikannya. Pintu kebanyakan kita memang masih belum terbuka lebar-lebar, padahal Yesus ingin agar kita membukanya semakin dan semakin lebar lagi, agar dengan demikian kita dapat menerima lebih banyak berkat dari dirinya. Kita tidak boleh sungkan-sungkan atau bahkan pelit dalam membuka pintu hati kita bagi Yesus. Padahal Ia yang penuh belas kasihan dan bela rasa itu ingin memberikan begitu banyak kebaikan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah kita itu tanpa batas dalam hal rahmat yang hendak dicurahkannya ke atas diri kita masing-masing. Dia juga tanpa batas dalam hal hikmat kebijaksanaan, dalam hal belas kasihan, atau dalam hal berkat-berkatnya yang serba melimpah itu. Tidak ada ujung atau batasnya. Apabila kita berbicara mengenai kehidupan ilahi yang tersedia bagi kita, apabila kita tetap rendah hati dan terbuka untuk menerimanya. Bahkan pada saat ini pun, Yesus masih terus mengetuk pintu hati kita. Bahkan saat ini pun, Ia masih bertanya kepada masing-masing kita, apakah Anda masih merasa haus dan lapar? Apakah Anda percaya bahwa masih ada banyak lagi yang dapat Anda terima? Renungkanlah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah mata kami agar menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami agar dapat memahami perumpamaan tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.